Shalom teman-teman, saat ini aku mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh. Sembari singer menyanyikan lagu ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Dalam momen saat teduh saat ini, aku mengajak teman-teman mengingat kembali kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi kita. Kepada kita yang hina, dianggapnya berharga untuk dikasihinya. Satu hari lagi, Dia bangunkan kita di pagi ini, menuntun kita hingga bisa menikmati persekutuan saat ini. Sapanya dengan lembut kepada kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya hal baik yang pernah ada. Dia adalah segalanya, yang mencukupi, yang melengkapi. Itu alasan yang cukup membuat kita perlahan menarik diri dari kesibukan kita, menarik diri dari kesedihan kita, perlahan menarik diri dari overthinking kita. Bukan suatu kebetulan tangan kita sengaja menekan link untuk join KR saat ini. Tertekan. Gak sengaja. Bukan juga suatu kebetulan kita bisa berada di Rumsum saat ini. Kasih-Nya tak berkesudahan bagiku, bagimu, dan bagi kita semua. Kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Mari menyanyikan lagu saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau menyatukan kami saat ini di ruangan Zoom saat ini Tuhan Yesus. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, saat ini kami akan memudah kami Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, kerinduan kami. Biarlah siap nanti Tuhan menerima firman-Mu. Dan juga pembicara Pak Yonas Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, apa yang rindu Engkau sampaikan Tuhan, tersampaikan kepada kami Tuhan. Device jaringan yang kami juga gunakan Tuhan, Engkau cukupkan, biarlah memadai Tuhan selama kami mengikuti kebaktian rutin saat ini ya Bapak. Tuhan, ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman semua. Meskipun secara virtual, hari ini aku sangat bahagia bisa menatap teman-teman semua. Melihat senyum, sukacita yang terpancar di wajah teman-teman. Oleh karena itu, aku mengajak nih teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, yuk on cam, dan mari menikmati persekutuan ini. Bersuka bersama, tanpa memandang perbedaan di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan lagu. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebagai manusia biasa, terkadang kita terbatas dalam mengasihi sesama kita.
Kehidupan kita yang harusnya dapat menjadi berkat telah berubah menjadi kepahitan bagi sesama. Lewat tutur, tindakan, saat ini, mari datang ke hadapan Tuhan. Akui segala sikap kita yang mungkin menyakiti hati sesama. Dan jikalau kita masih menyimpan kesalahan sesama kita, mari melepaskan pengampunan itu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Tuhanku, bila hati kawanku, mari menyanyikan lagu ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Kita yang berbeda-beda telah dipersatukan dari setiap suku, ras, dan gender oleh karena cinta dan kasih-Nya. Dia yang mempersatukan kita, oleh karena itu, Dia layak kita sembah. Every people giving glory, giving praise. Mari kita sembah Dia. Haleluya to the Lamb. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with
the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Kepada Teman-teman, boleh saya minta di oke. Oke, pada Pak Yunas aku persilakan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami telah dikumpulkan oleh Tuhan, sekalipun melalui virtual, namun kasih kami yang tertanam di dalam Kristus, yang ada pada diri kami, membuat kami menikmati persekutuan kami pada sore hari ini. Sebentar kami ingin bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau teduhkan hati kami dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu saja jelas terdengar di tengah-tengah kami. Dan kami semua berdoa, mengharapkan pertolongan-Mu, kiranya perangkat yang kami gunakan boleh bebas dari gangguan, dan kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada sore hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus menjadi pemberita-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya bukan bejana retak ini yang kelihatan di depan kami semua, melainkan suara kenabian yang Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan salam buat kita semua. Saya sempat panik tadi 2 kali kick out dari network, karena IndiHome di rumah saya memang bermasalah, bukan saya saja, dan saya ini kadang menggantungkan sepenuhnya ada hotspot yang ada di HP. Kiranya kita sambil membahas firman Tuhan, kita terus berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari yang saya dengar ini masuk bagian yang kedua, dan saya dengan satu praanggapan, teman-teman semua sudah membaca bagian ini. Saya tidak akan membacakannya karena waktunya akan habis untuk membacakan ayat. Dan saya juga tidak akan bisa membahas ayat demi ayat, saya hanya mengelompokkan pola pemikiran dari Rasul Paulus dalam surat ini. Namun demikian, saya tidak berusaha untuk melewati pemikiran-pemikiran Rasul Paulus secara sengaja, semata-mata kalau saya melewatinya karena keterbatasan waktu. 2 pasal seperti ini, kalau kita mengeksposisi sungguh-sungguh, harusnya 3 kali pertemuan karena 3 perikop, gitu ya. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, sekali lagi, saya tidak akan berpanjang lebar untuk membacakannya. Saya mengingatkan ulang bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang maju dan kaya. Dia di pelabuhan, kalau kita lihat secara skema aja di sini, ini adalah pintu pelabuhan, ada ada titernya gitu ya, ada tempat pertunjukannya, ada gimnasiumnya, ada library-nya, semuanya lengkap. Jadi ini adalah gereja yang cukup maju kotanya begitu. Nah, dan saya mengingatkan ulang bahwa latar belakang jemaat di
Efesus adalah terdiri dari jemaat orang Yahudi yang merantau ke Efesus. Perhatikan, orang Yahudi yang merantau ke Efesus dan orang Efesus, penduduk asli Efesus, serta non-Yahudi yang tinggal merantau di Efesus sama seperti orang Yahudi. Jadi ada 3 kelompok. Tetapi kalau mau dikelompokkan secara gampang, ada jemaat yang orang Kristen yang dari Yahudi dan non-Yahudi. Mengapa itu saya apungkan? Karena perbedaan latar belakang ini yang menimbulkan terjadinya ketegangan atau pertentangan antara jemaat yang membuat Rasul Paulus harus menulis surat ini. Jadi latar belakang tadi adalah menjadi latar belakang mengapa surat ini ditulis. Oleh karena itu kalau teman-teman misalnya membaca di Efesus pasal 2 ayat 14 yang kita bahas pada minggu sebelumnya, misalnya dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada perseteruan di sana, ya, ada tembok pemisah di sana. Nah, kalau tadi saya katakan ada kelompok Yahudi non-Yahudi, kalian langsung bisa melihat tembok pemisahnya adalah syariat Yahudi yang dilakukan oleh jemaat Yahudi, tapi nggak dilakukan oleh jemaat non-Yahudi. Jadi setiap ayat Alkitab yang diberikan kepada kita, setiap teks, itu bukan ayat suci turun dari surga, terus didiktekan, makna surgawi, enggak begitu. Ya, itu adalah teks yang dilandasi konteks yang olehnya Tuhan berkenan menyatakan dirinya, mewahyukan isi hatinya. Ya, dari situ kita melihat bahwa mengapa surat-surat Rasul Paulus itu ditulis. Dan secara cepat saya mengingatkan pembagian surat. Hampir semua surat Rasul Paulus pasti ada salam pembuka, salam, berkat, doa, ada penutup, berkat dan doa juga, dan ada badinya atau tubuh dari surat itu. Nah, umumnya surat Rasul Paulus selalu dipecah 2 kelompok. Yang satu berbicara ajaran, berikutnya penerapan. Nah, pasal 2 dan 3 itu berbicara ajaran, dan pasal 4 sampai pasal 6 itu berbicara penerapan. Maka menggunakan judul yang saya buat, itu pasal 2 dan 3 itu misteri Injil, maka pasal 4 sampai 6 itu menghidupi Injil. Atau kalau secara lebih detail lagi, kemarin kita sudah membahas hal-hal yang di atas, kita melanjutkan pasal yang ketiga, yaitu misteri dari Injil yang dibukakan. Terus nanti kita akan melihat doa Rasul Paulus berkaitan dengan misteri Injil tadi, serta petunjuk praktis dari Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus dalam menghidupi misteri Injil tadi. Ya. Nah, sebelum saya masuk kepada bagian saya akan merefresh secara singkat apa yang kira-kira menjadi pokok pikiran Rasul Paulus pada pasal pertama dan pasal yang kedua yang kita bahas minggu sebelumnya. Supaya apa? Dengan tujuan merefresh tadi, kita bisa melihat korelasinya dengan bahan yang akan saya bahas, yang akan kita bahas kali ini. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan di pasal 1 dan pasal 2, pesan utama merefer kepada latar belakang yang tadi saya ungkapkan, pesan utama surat ini adalah secara khusus itu ada di pasal yang kedua, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi tadi seperti yang saya singgung, yang adanya perbedaan, si Yahudi merasa dirinya lebih rohani karena menerima hukum Taurat, maka dia setengah memaksakan dirinya merasa diri secara rasial, secara ras, secara kesukuan, dia merasa lebih tinggi dibandingkan non-Yahudi yang mereka sebut kafir itu, ya. Maka yang satu merasa lebih tinggi
dan yang lain merasa kafir. Jadi ada semacam ketegangan yang seperti yang disinggung. Nah, tembok pemisah itu adalah yaitu Taurat dan pelaksanaannya. Dan orang Yahudi memaksakan orang-orang Yahudi melakukan syariat-syariat Yahudi tadi. Nah, oleh karena itu di dalam Kristus yang dahulu kamu jauh, dianggap jauh karena tidak punya Taurat, sekarang ditarik menjadi dekat. Yang dulunya kamu ada tembok pemisah, sekarang enggak, dipersatukan di dalam Kristus. Sehingga perseteruan rasial dan perseteruan status sosial tidak ada lagi sebagai anak-anak Abraham. Yang dimaksud adalah anak Abraham secara keturunan yaitu Yahudi dan yang non-Yahudi. Maka berkat Abraham, yang perjanjian Abraham dengan Allah yang dikatakan oleh karena engkau seluruh bangsa, oleh karena keturunanmu semua bangsa akan diberkati, sudah digenapi di dalam Injil ketika Kristus hadir. Sebab dikatakan dengan kematiannya Yesus sebagai manusia, ya, telah membatalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, Taurat yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi sekarang itu kalau dibilang useless, terlalu menghina, gitu, tidak terlalu signifikan lagi dalam menentukan keselamatan, gitu. Ya, toh mau kamu Yahudi dengan Tauratnya, toh kamu juga harus lewat Yesus. Yang kamu yang kafir, yang non-Yahudi, yang Batak, yang Jawa, yang Yunani, yang Afrika, yang Eropa, semua harus lewat Yesus, gitu. Ya, untuk menjadikan keduanya menjadi satu, karena tembok pemisah tadi sudah diruntuhkan, yaitu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu kira-kira yang kita baca kemarin. Nah, robohnya tembok pemisah tadi, kedua-duanya sama-sama dijadikan manusia baru, sehingga tidak ada bedanya. Kebutuhan, nasihat, perintah, dua-duanya berlaku baik bagi yang Yahudi maupun non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi maupun yang non-Yahudi. Sebab apa? Sebab kedua-duanya lewat Kristus. Mengapa mesti lewat Kristus? Kalau kita lihat di pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Nah, kalau kita melihat di sini, tentu jemaat Efesus adalah jemaat yang masih hidup. Ya kan, nggak mungkin surat itu untuk orang mati, kan nggak mungkin. Nah, kalau untuk orang hidup, kok dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Nah, ini yang disebut, yang kita tafsirkan sebagai kematian rohani, yaitu suatu yang mati secara rohani, yaitu hidup di dalam dosa, hidup yang melayani dosa. Maka di Kejadian 6 ayat 5, kita bisa melihat di sana bahwa ketika dilihat Tuhan, menyesalah Tuhan karena dilihat kejahatan manusia itu besar di bumi, Kejadian 6 ayat 5, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata. Itulah hidup yang dikuasai dosa. Hidup yang mati secara rohani. Sehingga orang-orang seperti ini perlu menerima karunia Allah. Dan untuk menerima karunia Allah, manusia yang mati secara rohani mustahil bisa menerimanya kalau tidak dihidupkan kembali di dalam Kristus. Yaitu yang disebut kelahiran kembali tadi. Jadi orang tersebut harus dihidupkan kembali supaya bisa menerima karunia Allah seperti di ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, di sini jelas bahwa intisari dari surat Efesus, pasal yang pertama, pasal yang ketiga, itu ada di pasal yang kedua, ayat 8 tadi. Ya, bahwa keselamatan itu merupakan pemberian Allah, anugerah Allah, yang kita terima melalui iman. Iman itu sendiri juga diberikan oleh Allah. Nah, pemahaman ini ya tentu pernah kalian bahas tentang Calvinisme dan Arminianisme. Oh ya, kalau kalian tertarik, kebetulan saya baru saja melayani di UNJ,
tentang doktrin keselamatan, saya merekam videonya, ada di YouTube saya. Kalau kalian mau lihat YouTube-nya, ada di di Instagram saya. Di situ ada link bio-nya itu ada YouTube saya. Di situ ada dua. Yang pertama ajaran keselamatan Ordus Salutis, yang kedua adalah Arminianisme dan Calvinisme yang membahas perbedaan pandangan itu. Silakan untuk menikmatinya, silakan untuk belajar, dan kita boleh semakin teguh di dalam iman. Saya lanjutkan. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi sama dan setara. Tidak ada perbedaan rasial, tidak ada ini. Jadi egaliter, sama dan sederajat. Dan ini tentu membuat berang, tentu membuat marah, tentu membuat tidak nyaman orang Yahudi yang awalnya merasa diri secara status lebih tinggi. Dan untuk itulah Paulus menderita. Maka masuk ke ayat pasal yang ketiga, itulah sebabnya, ya, sebab pemberitaan bahwa baik non-Yahudi dan non-Yahudi memerlukan keselamatan dan itu hanya melalui Yesus. Aku dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Dan untuk melakukan pemberitaan Injil yang bagi Rasul Paulus adalah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Termasuk pemenjaraannya itu dianggap oleh Rasul Paulus sebagai penyelenggaraan kasih karunia. Jadi berita tentang bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi membutuhkan keselamatan dari Allah. Pengajaran itulah yang karena mengajarkan itulah Rasul Paulus rela dipenjara untuk kamu. Ya, sehingga yang dahulu kamu, yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Dua belah pihak dipersatukan, tembok pemisah diruntuhkan. Tidak ada lagi diskriminasi sosial ataupun diskriminasi sosial maupun rasial. Kedua-duanya membuat sama. Penghapusan status istimewa keyahudian yang tadinya membuat itu meradang orang-orang Yahudi terlihat banget di dalam surat Efesus, surat Galatia, dan surat Filipi. Dan karena itulah, alasan itulah Paulus dipenjara. Dan dikatakan ayat 3 dan 4, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang kutulis dengan singkat. Nah, ketika dengan seperti yang telah kutulis dengan singkat, berarti merefer kepada ayat-ayat sebelumnya yang tadi saya katakan merupakan inti dari Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9, ayat 13, dan ayatnya yang ke-14. Semua orang diselamatkan melalui iman, terus tidak ada perbedaan baik Yahudi maupun non-Yahudi, tembok pemisah itu diruntuhkan, tidak ada diskriminasi rasial, tidak ada perbedaan status sosial. Apabila kamu membaca wahyu yang ditulis dengan singkat itu, maka kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kalau kamu bacanya dengan teliti, atau kalau saya mengatakan begini, kalau kemarin kalian mengikuti eksposisinya dengan benar dan baik, itu kalian akan menangkap apa itu yang disebut rahasia Kristus. Ya. Nah, dikatakan rahasia Kristus itu yang pada zaman dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Ya. Berita itu belum dibukakan. Dibukakan hanya setelah Yesus datang menebus dosa manusia. Rahasianya adalah bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris. Kalau sebelumnya perjanjian Abraham itu untuk Abraham dan keturunannya,
Sekarang tidak lagi. Sekarang itu menjadi orang yang di luar garis darah Abraham pun turut memperoleh sebagai ahli waris perjanjian itu di dalam Yesus Kristus. Itu loh rahasianya. Ya, hal yang sama Paulus katakan juga di jemaat Kolose. Ya, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudus, yaitu kalian, si penerima surat, gitu. Selaras sekali, bukan? Ya, bahkan kalau tidak bisa, kalau akan bisa dikatakan itu identik. Di sini dikatakan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang sekarang ini disingkapkan, yang sekarang ini dinyatakan, yang sekarang ini di-reveal kepada umat kudusnya. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tetapi kepada setiap umatnya. Wah, ini menarik. Sehingga relasi Allah kepada manusia tidak lagi melalui nabi, tidak lagi melalui rasul, melainkan langsung dari Allah kepada anggota jemaat. Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus mati di kayu salib, bait suci, tirai bait suci terbelah jadi dua. Sehingga kita datang dengan penuh keberanian bisa datang kepada Kristus. Itu. Dan Allah mengenal hati manusia yang telah menyatakan kehendaknya. Kata Rasul Petrus ketika dia sedang membela pengajarannya ketika dia menerima Cornelius. Karena memang ini tersembunyi bahwa keselamatan untuk non-Yahudi itu tersembunyi sekian lama. Baru Pak Petrus saja belum ngeh loh setelah kebangkitan. Petrus belum ngeh, para rasul belum ngeh. Maka ketika kita melihat di Kisah Rasul pasal 10, kita melihat di situ, ya, itu ketika Cornelius bertobat, kan minta Petrus datang. Petrus sampai diingatkan ada makanan haram yang harus dia makan, kan? Kalian boleh baca nanti di Kisah Rasul pasal 10. Di situ dikatakan, Tuhan bilang kepada Petrus, yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan manusia. Artinya apa? Keselamatan itu pun datang untuk umat lain. Maka ketika Rasul Petrus ditanyakan, kok penginjilan kepada orang non-Yahudi? Rasul Petrus mengatakan, karena di kejadian Kisah Rasul 10 ayat 34, ternyata mereka menerima Roh Kudus. Maka Petrus mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti, Kisah Rasul 10 ayat 34, bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan dia mempertanggungjawabkan tindakannya ini di Sinode Godang di Kisah Rasul pasal 15 di Yerusalem. Ngapain kau menyuruh orang Yahudi? Dan Rasul Petrus mengatakan, ia juga mengarahkan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Udah nggak ada perbedaan. Tirai itu udah dihancurkan di dalam penebusan Kristus gitu. Ya. Jadi ini jelas yang rahasia yang selama ini tersembunyi adalah Kristus telah mati bagi semua orang. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan Yahudi, non-Yahudi, Yunani atau Romawi, Batak atau Jawa, Cina atau Ambon, tidak ada. Selama percaya kepada Kristus, semuanya mempunyai status yang sama di dalam Kristus. Gitu. Ya. Dan dikatakan itu menjadi rahasia yang telah tersingkap berabad-abad, bahwa orang Yahudi karena berita Injil telah beroleh hak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, begitu, ya. Jadi sekarang orang Yahudi, non-Yahudi telah bersama-sama menjadi ahli waris,
menjadi anggota tubuh, anggota keluarga. Kalau di kitab Roma itu menggunakan istilah zaitun liar yang dicangkokkan, menjadi peserta janji, menjadi peserta covenant, menjadi peserta berit antara Allah dengan Abraham. Sehingga apa sekali lagi yang dijanjikan kepada Abraham sebagai nenek moyang Israel itu juga diterima oleh setiap orang yang percaya. Di dalamnya gereja, yaitu kamu sekalian dan saya. Ya. Dan itu sekali lagi telah tersembunyi berabad-abad. Berita itu tersembunyi, rahasia Injil itu, dan sekarang telah dinyatakan kepada kita. Ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Ada dua himbauan atau pengharapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus setelah fakta ini terjadi. Yang pertama, Paulus menghimbau agar jemaat Efesus mempunyai keberanian, percaya diri, tidak minder lagi dalam berelasi dengan Allah. Kalau dulu merasa tersingkir karena bukan non-Yahudi, sekarang semua mempunyai hak yang sama. Percaya diri untuk berelasi dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian, seperti yang tadi dipaparkan di dalam pasal yang kedua. Tetapi keberanian tadi yang dimaksud bukan sikap sembrono, ya, tetapi sikap keberanian yang lazim bagi orang yang beribadah. Saya menyebutkan dua kata sifat. Untuk orang beribadah itu adalah harus disertai dua kata sifat atau dua sikap, yaitu with eagerness, dengan keinginan yang ingin, dan with trembleness, dengan kegentaran, dengan kegairahan sekaligus dengan kegentaran. Ibarat kata kalau cowok-cowok misalnya di Bang, papa sudah pengen kenal kamu, gitu ya. Jadi si ceweknya bilang ke cowoknya, Bang, papa atau Amang sudah pengen ketemu kamu. Wah, sebagai cowok, nah ini ada trembleness dan eagerness. Eagerness-nya pintu sudah dibuka. Calon mertua sudah bilang oke, sudah pengen ketemu saya. Tapi trembleness-nya, gentarnya, nanti kalau salah ngomong gimana? Si poholon. Wah, ini gimana? Trembleness, takut salah ngomong. Apalagi orang Jawa. Nah kan, kalau salah pakai pemilihan kata, nanti gimana? Gitu ya. Jadi ada eagerness and trembleness. Ya. Jadi pertama, dengan status yang baru itu, jemaat dihimbau untuk mempunyai keberanian dalam mendekati tahta kasih karunia Allah. Dan yang kedua, yaitu bersifat praktis. Karena Allah berkenan berkasih karunia, maka karunia itu harus kita jaga, harus kita nikmati dengan setia. Sekalipun hal itu menimbulkan kesulitan ataupun kesusahan, seperti ayat 12 dan 13 itu. Di sini kita melihat kita sekarang di dalam Kristus beroleh keberanian seperti yang saya baru omong. Dan yang kedua, aku minta kepada kamu, jangan kamu tawar hati kalau menghadapi penganiayaan. Karena sebagai orang Kristen, sebagai yang minoritas di Efesus, mereka menerima penganiayaan juga. Oleh karena kamu itu sudah mahal ditebus oleh Kristus, maka kamu semua tidak boleh tawar hati. Sekalipun engkau melihat aku di dalam penjara, ya. Jadi Paulus mempunyai kekhawatiran, mempunyai concern, jangan-jangan jemaat Efesus menjadi imannya menjadi apa ya istilahnya, menjadi lemah karena pemenjaraan Paulus. Nah ini perlu kita pelajari baik-baik. Seorang bapak rohani tidak pernah memikirkan dirinya, khawatir sebagainya, tapi yang dikhawatirkan adalah orang yang
kasihinya, yaitu jemaat si penerima surat. Dan ini bagi kita yang melihat surat Efesus ini adalah great encouragement, bukan tipuan yang menghanyutkan. Karena memang Paulus itu tulus di dalam pelayanannya. Mengingatkan karena status kamu yang baru, maka kamu punya keberanian datang kepada dengan iman kepada mengambil tahta karunia Allah. Yang kedua, kamu jangan tawar hati ketika kamu menghadapi apapun juga. Karena harga Kristus jauh lebih mahal dari semua itu. Dari pernyataan ini diwujudkan oleh Rasul Paulus di dalam doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, berdoa untuk kekuatan rohani, ya, spiritual strength bagi jemaat Efesus. Pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Saya tidak akan membaca semuanya, saya akan baca 4 ayat saja. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Supaya Allah, doanya, supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kamu. Dan yang kedua, sehingga dengan Allah menguatkan dan meneguhkan kamu, imanmu di dalam Kristus semakin berakar yang berdasar di dalam kasih Kristus. Itu doanya. Dan yang kedua dikatakan, aku juga berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, mengerti, ya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ya, kasih Kristus melingkupi kamu. Dan dapat mengenal kasih yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebar, dan seterusnya tadi. Ya, kamu mengenal kasih itu semua, dan kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Kristus. Ya, ini doa yang indah dari Rasul Paulus. Dari pasal pertama hingga pasal yang ketiga, bisa dikatakan bahwa yang bisa kita simpulkan bahwa rahasia Injil itu, kita, jemaat Efesus dan kita sekarang ini diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Di dalam Kristus, tembok rasialisme, status sosial telah diruntuhkan. Dan kita beroleh hak waris menjadi anggota perjanjian di dalam Allah. Oleh karena itu, maka kepada kita harus datang dengan penuh keberanian, namun juga kegairahan, namun juga dengan kegentaran. Ya, supaya kita bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus. Oleh karena itu, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah terhisap di dalam perjanjian dengan Allah, menjadi anggota keluarga Allah, berhak menerima hak waris sebagai benefit dari perjanjian tadi, maka kita tanpa ragu, penuh keberanian menikmati relasi dengan Allah melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Saat teduh kita, mana yang semuanya egaliter, mana yang Yahudi, mana non-Yahudi. Nggak ada yang rohani, lebih rohani, yang kurang rohani. Di hadapan Kristus kita semua adalah orang-orang yang tidak benar, namun dibenarkan. Dan rahasia itu telah dibukakan. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh egois. Rahasia yang sudah kita bukakan, dibukakan bagi kita. Mari kita beritakan kepada orang lain dengan memberitakan Injil bagi sesama. Sebarkan agar setiap orang mendengarnya dan mengenalnya. Nah, itulah pokok-pokok ajaran Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Kita akan masuk kepada aplikasi praktis, yaitu mulai dari pasal yang keempat. Kita sudah melewati bagian awal dari surat ini yang terdiri dari sejumlah kebenaran penting
tentang ajaran-ajaran Kristen, ya, yang termuat di dalam 3 pasal tadi. Dan sekarang kita masuki bagian akhir yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat paling berbobot, sungguh-sungguh dan bisa diterapkan. Ya, apa saja nasihat-nasihatnya itu? Nah, Rasul Paulus mengatakan, ya, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, nasihat-nasihat yang akan dibahas nanti, ayat yang kedua dan seterusnya itu, merupakan konsekuensi logis seseorang yang telah dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, maka tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, lifestyle-nya harus seperti anak-anak Allah. Oleh karena itu, ini bukan urusan boleh atau tidak boleh. Boleh nggak nonton pornografi? Boleh nggak saya nyontek? Boleh nggak saya pacaran tidak seiman? Nggak perlu nanya itu lagi. Sesuai dengan keadaan enggak? Pantas enggak kamu menanyakan itu sebagai anak-anak Allah? Pantas enggak anak-anak Allah nonton pornografi? Pantas enggak anak-anak Allah ngomong yang tidak pantas? Pantas enggak anak-anak Allah pacaran dengan bukan anak-anak Allah? Pantas enggak anak-anak Allah melakukan kenajisan dengan hal-hal yang berbau najis, termasuk nyontek di dalamnya? Ini berbicara tentang kepantasan, berpadanan dengan panggilan itu. Dan anjurannya adalah dikatakan untuk rendah hati. Ya, dikatakan selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Nah, ingat tadi karena telah dipersatukan ya di dalam Kristus semuanya, maka perlu mencapai kesatuan. Ya. Jadi untuk rendah hati, lemah lembut, mempraktekkan kasih, itu adalah sarana kesatuan. Mengapa Pak Yones berani ngomong bahwa tujuannya kesatuan? Ya kan aku udah baca sampai selesai. Ya kan? Ayat 16 dikatakan seluruh tubuh diikat menjadi satu. Tujuannya itu satu, kesatuan. Ayat 13 dikatakan mencapai kesatuan iman. Jadi nasihat-nasihat tadi itu tujuannya untuk mewujudkan kesatuan. Karena apa? Karena yang berbeda sudah dipersatukan. Karena tembok yang memisahkan sudah dirobohkan. Berarti statusnya sudah satu, tapi prakteknya kan belum. Oleh karena itu nasihatnya adalah praktisnya dikatakan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mempraktekkan kasih. Coba, kalau rendah hati itu membuat perpecahan enggak? Enggak mungkin. Orang lemah lembut membuat pertengkaran enggak? Enggak mungkin. Orang sabar membuat permusuhan enggak? Enggak mungkin. Nah, ini menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan. Dan kesatuan yang dimaksud, hakikat kesatuan yang dimaksud adalah yaitu kesatuan roh, kesatuan ikatan damai sejahtera. Jadi hakikat kesatuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus untuk jemaat Efesus adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Panggilan kita adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, dan dasarnya, nah ini dasarnya, kalau tadi sarananya, ini dasarnya, dasar kesatuan, itu adalah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan satu iman keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi jelas di sini itu adalah mencapai kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan tubuh, satu roh, satu pengharapan. Dasarnya apa? Yaitu satu iman, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Sarananya apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mempraktekkan kasih. Keren kan? Rasul Paulus pinter banget gitu loh. Ya, dari teori sampai praktek yang mendasar sekali. Jadi kesatuan yang dimaksud itu bukan kesatuan keseragaman, ya, dasarnya bukan keseragaman, justru keperbedaan. Karena apa? Di ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dikatakan karena Allah sendiri
kepada masing-masing kita telah menganugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Jadi, Kristus memang sengaja memberikan talenta yang berbeda-beda dengan kita, panggilan yang berbeda-beda dengan kita. Mungkin Harry untuk memanage, mungkin yang lain Amel untuk MC, mungkin yang lain untuk pemusik. Itu adalah panggilan, ya, menurut karunia Kristus. Jadi kalau saya nggak mungkin dipanggil Allah menjadi gitaris. Saya nggak bisa main gitar, gitu loh. Ya kan? Bisa saya ngomong, ya tadi panggilnya pembicara itu nggak kelong. Sebaliknya, orang yang senangnya berdoa atau dipanggil jadi pembicara, ya dia malah keringat dingin. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi masing-masing dipanggil. Berarti Kristus sendiri yang mempersatukan sendiri, yang merobohkan tembok pemisah itu sendiri, menghendaki kepelbagaian. Itu. Maka di teks ayat berikutnya, ya, ini ayat 13 nanti yang akan kita bahas, yaitu bahwa Kristus memberikan baik nabi dan rasul, nanti kita akan ke sana, ya, ayat 11 dan 12, ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Kamu perhatikan di sini, beda semua. Ada yang di rasul, ada yang itu jadi nabi, ada yang di pemberita Injil, ada yang gembala, ada yang pengajar. Kayak Pak Yonas mungkin nggak cocok jadi gembala. Kerjaannya marah-marah begini, ya kan? Jadi jadi dosen pas sudah, gitu. Mungkin nggak cocok jadi penginjil. Ya, kalau lapar kayak Ahok itu, lapar sedikit lemes, awal penginjil ke pedalaman, belum tentu ketemu makanan dalam sehari, ya repot. Jadi Tuhan sudah menerapkan, ada penginjil, ada nabi, ada rasul. Tuhan menghendaki itu. Tidak semuanya nabi, tidak semuanya rasul, tidak semuanya gembala, tidak semuanya pengajar. Gitu. Jangan paksa kayak saya untuk khotbah yang wah mengharu biru hati. Enggak, gitu ya. Pak Yonas dipanggilnya menggunakan rasio untuk menjelaskan kebenaran iman Kristen. Ya, maka saya menjelaskan iman Kristen. Jadi saya sekarang terpanggil untuk memulai pelayanan itu gara-gara internet itu UNJ. Jadi karena waktu pelayanan itu internet down, saya minta maaf. Karena suara aja nggak nyampe buat mereka waktu itu. Akhirnya nanti saya rekamin deh, 10 menit istirahat, saya langsung rekaman, langsung saya kirim. Padahal belajar rekaman OBS baru 4 hari. Ya, lalu saya praktekkan. Kalau gitu, kalau gitu saya tidak pengajaran saya tak rekam semua, supaya kalaupun saya sudah mati, orang masih bisa mendengarkan ajaran saya. Gitu. Ya, sudah ada beberapa video rekaman pengajaran, dan saya akan membuat alat Tritunggal di dalam waktu singkat ini, karena tadi diminta untuk membuatkan hal itu. Jadi baik rasul, nabi, pemberita, pengajar, gembala-gembala, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Gereja. Jadi kalau ada Amel diutus ke stan, Bani diutus ke stan, Dian diutus ke stan, Heri diutus ke stan, Tania diutus ke stan dengan keunikannya masing-masing untuk memperlengkapi jemaat yang ada di PMK stan tadi. Untuk apa? Dilengkapi. Untuk pembangunan. Bangunan di dalam Kristus, gitu loh. Ya. Dan kalau itu sudah saling memberikan di situ, ya, maka kesatuan itu terwujud. Ingat, semula terpisah, dipisahkan, disatukan, statusnya sudah satu, tapi perlu praktek. Tadi kesatuan dalam tubuh, roh, pengharapan, dasarnya iman, baptisan, dan Tuhan. Ya. Dan untuk memperlengkapi itu semua, Allah memberi orang-orang yang diutus. Jadi semuanya tujuan untuk pembangunan bagi tubuh Kristus. Saya minta kalian ingat perkataan saya ini baik-baik. Supaya nanti kalau jadi petinggi gereja, kalian bisa menerapkan. Tidak ada pribadi, tidak ada organisasi, tidak ada gereja, tidak ada persekutuan yang sempurna, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Karena Allah sengaja menciptakan itu supaya saling membutuhkan, saling melengkapi, saling bergantung,
saling memberi dan saling melayani sehingga terwujudlah itu kesatuan. Gitu. Nah, kita akan masuk kepada 4 ayat yang terakhir. Sampai tujuannya jemaat mencapai kesatuan iman. Ya, imannya satu. Ya, tetapi kesatuan iman yang dimaksud bukan sekedar kompak satu, tapi salah, sesat, enggak. Tetapi juga pengetahuan yang benar, satu di dalam kebenaran. Maka ketika tadi saya selalu mengingatkan ketika membahas interdenominasi, in essential we are unity, in non-essential we are liberty. In essential apa? Allah Tritunggal, itu nggak bisa ditolak. Alkitab adalah firman Allah, itu tidak bisa ditawar. Keselamatan dalam Yesus Kristus, itu tidak boleh ditawar sama sekali. Tetapi gereja yang baptisannya harus pecik, guyur, semprot, tenggelamin, terserah. Itu tidak esensial. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka tadi ketika saya membawakan tentang Calvinisme dan Arminianisme itu biasanya orang pada gontok-gontokan. Saya coba merukunkan di dalam video itu. Bahwa Calvinisme punya kelemahan, Arminianisme punya kelemahan, Calvinisme punya kelebihan, Arminianisme juga punya kelebihan. Silahkan tonton itu. Ya. Nah, jadi tujuannya untuk mencapai kesatuan iman, tetapi iman yang benar di dalam the cardinal doctrine, di dalam doktrin utama. Nah, kesatuan iman yang benar tadi supaya kita tidak diombang-ambingkan angin-angin pengajaran. Yang benar itu oneness atau trinity sih. Yang benar itu Alkitab itu firman Allah itu menjadi firman Allah. Kalau kita mempunyai pemahaman yang benar, sering eksposisi seperti ini, tahu konteks tiap surat, maka kita akan mengerti, tidak main comot-comot ayat sehingga tersesat seperti oneness itu. Nah, kalau yang seperti itu saya keras. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan Armenian, Calvinisme, Pentakostal, non-Pentakostal, we are liberty. Gitu. Ya. Dan sambil berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Ya, dan ini ayat terakhir dan kalian senang karena sudah ayat yang terakhir. Ya, saya lihat hari senyum udah nggak kepanjangan, nggak usah ngingetin Pak Yonas. Ya, saya udah ngos-ngosan itu ya untuk supaya 2 pasal selesai dalam 45 menit itu gimana caranya gitu ya. Ini hanya mujizat aja. Haleluya gitu ya. Nah, dari sananya, daripada Kristus, seluruh tubuh rapih tersusun. Jadi kesatuan tadi mempunyai kesatuan iman dan tapi yang benar, kedewasaan rohani, tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, tetap berpegang di badan kebenaran dia itu pada Kristus, karena Kristus adalah role model kita. Kepada kita, diharapkan kita bertumbuh ke arah dia, sebab dia adalah role model kita. Karena Kristus adalah kepala, kita diikat menjadi satu kesatuan oleh dan kepada dia, yaitu Kristus. Dus, kesatuan kita dalam keunikan pribadi masing-masing. Bukan yang dimaksud, bukan itu menjadi pokoknya. Melainkan apa? Kontribusi kita melalui keunikan kita dalam bentuk pelayanan. Itulah kesatuan dan pertumbuhan iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Maka ini menjadi suatu keabsurdan. Absurd, saya katakan, kalau kita berkata, kita telah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kita telah menangkap rahasia Injil yang dijabarkan oleh Rasul Paulus dan diulang oleh Pak Yonas malam hari ini, jika kita tidak mengenal panggilan kita untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus melalui kontribusi kita di dalam pelayanan kita. Ya, itu suatu keabsurdan. Kalau kita tidak mengenal panggilan kita melalui keunikan kita untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus melalui kontribusi kita di dalam pelayanan kita. Sehingga
boleh saya katakan menutup khotbah saya malam hari ini, rahasia Injil adalah Kristus mati bagi semua orang, sehingga tidak ada sekat atau perbedaan yang menghalangi kesatuan. Dan kesatuan itu terwujud karena ada kepelbagian. Sehingga kepelbagian itu bukan menjadi sesuatu yang memisahkan, melainkan menjadi kesempatan untuk saling melayani, saling berkontribusi, saling memberi sebagai sesama saudara. Sehingga masing-masing kita dengan segala keunikannya datang kepada misbah Allah untuk dipakai bersama-sama. Ada yang berfungsi sebagai kayu, ada berfungsi sebagai api, ada berfungsi sebagai minyak untuk api unggun. Ada yang berfungsi sebagai penyedap rasa, ada yang berfungsi sebagai sayur, ada fungsi sebagai daging untuk bikin sop bersama. Kan jadi indah. Coba suruh makan sayur doang, sayurnya doang dikunyah-kunyah aja, dagingnya doang dikunyah, nggak enak, ya kan? Sama seperti apa? Samcan tanpa bumbu kecombrang begitu, ya. Oke, saya kira itu dari saya. Kiranya apa yang kita bisa pelajari secara singkat tadi boleh menolong kita untuk bertumbuh ke arah Dia di dalam persatuan yang Tuhan Yesus sendiri telah ciptakan dan terus menyertai kita di dalam pertumbuhan kita menuju kesatuan tubuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ada sesi Q&A enggak? Tidak ada, Pak. Mungkin kalau nanti dari tidak ada ya? Iya, mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan ke kami. Dan nanti kalau ada pertanyaan, biar Amelia yang menjawab sebagai wakilnya Pak Yonas ya? Iya, Pak. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada malam hari ini, di tengah keterbatasan waktu kami, kekhawatiran kami akan jaringan internet ini, namun Tuhan telah menolong kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar apa yang kami terima tertinggal di dalam hati kami mengucap syukur, karena kami yang dulu jauh dianggap dekat melalui darah Kristus. Oleh karena itu kami juga akan menarik orang-orang yang jauh di sekeliling kami, orang-orang yang belum mendengar Injil, teman-teman kami, keluarga kami, ataupun setiap orang yang kami temui, biarlah boleh bersama-sama merasakan Injil, rahasia Injil, yaitu Kristus telah mati bagi dunia. Dan pada saat yang sama, kami yang dicipta secara unik, masing-masing menyadari bahwa kami harus saling berkontribusi, saling memberi, saling mempersembahkan, dan saling melayani ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, suara Hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Allah yang ada pada setiap kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Ampuni kami ya Allah, jika dalam mendengarkan firman-Mu ada sikap yang tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, jika menyampaikan kebenaran firman-Mu ada sikap hamba-Mu tidak berkenan di mata-Mu. Terlebih-lebih jika hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Sebab segenap hormat dan kemuliaan bagi Allah dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Tuhan yang kami beritakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Amel. Dari khotbah Pak Yonas tadi, aku menikmati bahwa rahasia Injil adalah Kristus mati bagi semua orang. Dulunya ada tembok pemisah, sekarang telah dipersatukan olehnya. Yang dulunya jauh telah menjadi dekat. Semakin hari, kita terus bertumbuh dalam kasih yang sudah mempersatukan kita. Sebagai saudara seiman, dalam satu tubuh, hendaknya kita sehati, sepikir, setujuan, dan berakar dalam kasih-Nya. Mari terus menghidupi dan membagikan kasih itu. Bertumbuh di dalam kasih, kita nyanyikan lagu ini.
di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kepada pendoa syafaat, aku bersilakan. Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jelaskan. Oke, siap. Kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh bersyukur Bapa buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang masih Engkau sertakan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Bersyukur dari pagi tadi hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mengikuti ibadah KR rutin kami Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin dikuatkan dan semakin memahami isi dari firman-Mu Tuhan, sesuai dengan firman tadi Tuhan, dari kitab Efesus. Kiranya kami bisa semakin memahami Tuhan, kitab Efesus, bahwasanya kami mempunyai perbedaan, namun perbedaan itulah yang membuat kami dan memperindah pelayanan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, bersyukur juga buat Pak Yonas yang sudah membawakan firman tadi Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Yonas. Kiranya dia selalu Engkau berikan kesehatan dalam menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya senantiasa Engkau berikan kesehatan. Dan juga Tuhan Yesus berdoa juga buat jemaat yang mendengarkan firman tadi, agar kiranya kami semakin tercerahkan dan semakin memahami kitab Injil-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bersyukur juga buat perkuliahan sampai saat ini sudah memasuki minggu ketiga Tuhan. Sudah kami lalui, sudah beberapa muncul tugas dari beberapa dosen kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar kiranya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Dan kiranya kami Engkau kuatkan untuk menghadapi minggu keempat. Karena minggu-minggu di perkuliahan sungguh tidak terasa Tuhan, karena kami selalu menganggap sepele, sehingga pada saat UTS nanti atau UAS nanti kami terbengkalai Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa mencicil setiap materi yang diberikan dosen. Dan kiranya Engkau berkati setiap device, PC, jaringan, kuota, WiFi, semuanya Tuhan yang terlibat dalam perkuliahan, kiranya Engkau sertai, agar kiranya tidak ada terkendala apapun, sehingga perkuliahan tersebut bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat tingkat 3, abang-abang kami Tuhan, kakak-kakak kami, yang tanpa terasa saat ini sudah tersisa sekitar sebulan lagi Tuhan untuk pengumpulan KTTA. Kiranya Engkau menyertai kakak abang tingkat akhir ya Tuhan, kiranya mereka bisa mencicil karya tulis mereka, sehingga mereka bisa mengikuti dan menyelesaikan karya tulis mereka Tuhan sebagai syarat kelulusan
di hari D3 PKN STAN ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat persekutuan yang ada di PMK, kiranya jemaat semakin rindu untuk mengikutinya Tuhan. Dan juga pelayanannya Engkau berkati agar mereka senantiasa rindu untuk melayani dan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi jemaat yang terpanggil untuk mengikuti ibadah yang ada di PMK ini Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa juga buat kakak, kegiatan kakak, KTB, KBR PMK STAN. Semoga semua jemaat yang mengikuti bisa terus bertumbuh bersama, dan kiranya walaupun dengan situasi online saat ini Tuhan, kiranya Engkau selalu mengurapi dan memberikan yang terbaik, sehingga karena kami yakin percaya apabila kami meminta kepadamu maka tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Semuanya bisa karena ada Engkau. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kegiatan retreat kami akan dimulai, walaupun secara online Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, kiranya semua jemaat yang mengikutinya tetap merasakan makna dari retreat ini, sehingga kami bisa melaksanakan dengan baik Tuhan. Dan kiranya untuk setiap pengurus yang mengambil bagian untuk retreat ini, Engkau berkati Tuhan, agar mereka bisa memberikan yang terbaik, dan jemaat semakin diurapi dan semakin terpanggil ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini, bersyukur buat pasien positif COVID-19 yang semakin semakin berkurang. Kiranya Engkau berkati setiap tenaga kesehatan, tenaga medis, Kementerian Kesehatan yang berusaha terus-menerus untuk mengurangi angka positif di COVID-19 di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap penyebaran pemberian vaksin kepada setiap kalangan-kalangan di Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, berdoa buat Indonesia, kiranya dalam situasi pandemi ini tetap kuat kondisi ekonominya Tuhan, sehingga kami tidak dijajah oleh orang lain Tuhan, hingga kami bisa terus berdiri. Engkau berkati setiap jajaran pejabat dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya, tanggung jawab mereka sesuai dengan yang ada Tuhan, dan mereka mengerjakannya dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama-Mu, hamba-Mu yang penuh berdosa. Kiranya Engkau layakkanlah kami Tuhan, dan kiranya Engkau ampuni kami apabila dalam doa syafaat ini ada kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kiranya Engkau berkati. Setelah ibadah ini mungkin kami ada yang melakukan kegiatan lain, ada mungkin yang kuliah, ada yang mungkin mengerjakan hal-hal lain Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkatinya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena Kristus yang memimpin, Dia juga yang akan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Bukan untuk hormat manusia, melainkan hidup baginya. Dan mari kita menghidupi panggilan kudus-Nya sebagai satu kesatuan. Dengan penuh komitmen, mari kita nyanyikan, satukan dan perlengkapi. Kini tibalah saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagi-Mu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup
bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendera. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Kini tibalah saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendera. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Kepada Pak Yonas, aku persilakan untuk menutup dalam doa penutup. Mari kita bersama-sama kembali bersatu di dalam doa. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu, ya Allah, karena kasih penyertaan Tuhan saja di dalam ibadah kami pada sore dan malam hari ini, kami telah boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan biarlah segenap hormat dan kemuliaan bagi Allah dari tempat yang maha tinggi. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mempraktekkan apa yang telah kami dengar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pimpin dan sertai kami. Dan kami tidak akan mundur dari hadapan Tuhan tanpa kami minta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, ada tetap terus menyertai kita dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kita berelasi dengan keluarga dan sesama, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Ibadah kita telah selesai. Aku persilakan kepada teman-teman semua mengambil waktu teduh sejenak.